Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang sampean lihat di PowerPoint tadi. Di contoh soal tersebut ada soal seorang pedagang sepatu merencanakan membeli sepatu tidak lebih dari 100 pasang sampai di sini. Nah, dalam slide sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mengerjakan program linier. Langkah yang pertama yaitu dengan cara membuat model matematikanya. Jadi langkah-langkahnya itu ada 5 atau 6. Itu terserah dari gurunya masing-masing. Kalau itu langkah yang ada 6 di slide itu saya yang membuat sendiri, artinya saya rangkum menjadi lebih sederhana. Ketika saya menemukan buku lain atau pengajar lain yang menjelaskan tentang tentang mengerjakan prolin dengan langkah-langkah yang lebih panjang atau lebih sedikit, itu tergantung dari yang menjelaskan. Itu tadi adalah langkah-langkah saya sendiri. Yang pertama, kita buat model matematika. Buat model matematika ini artinya kita menyajikan dalam bentuk soal cerita ini ke dalam kalimat matematika. Video lebih rinci tentang cara membuat model matematika bisa kalian saksikan di link YouTube yang sudah saya berikan di slide sebelumnya. Nanti filenya akan saya bagikan, PPT-nya. Oke, membuat model matematika. Di sini diketahui bahwa pedagang sepatu ini membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria. Artinya, sepatu wanitanya sebagai X, sepatu prianya sebagai Y, atau sebaliknya terserah. Jadi, itu yang kita tentukan XY-nya. Sepatu wanita kita jadikan sebagai X di sini dan sepatu prianya sebagai Y. Ketika sampean sudah lancar, tidak perlu membuat tabel seperti ini, langsung boleh. Kemudian fungsi kendalanya ada di ini, bahwa dia beli tidak lebih dari 100 pasang, artinya produksinya tidak lebih dari sekian. Boleh dengan kata-kata apa? Kalau di sini saya pakai kata-kata produksi saja. Tidak lebih dari 100 pasang. Ini satu. Kemudian modal. Modal yang tersedia, pedagang ini mempunyai modal 2.400.000. Artinya dia tidak bisa beli sepatu lebih dari 2.400.000 dengan harga sepatu wanitanya 30.000 dan sepatu prianya 20.000. Oke. Terakhir kita ke fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya ini kita namakan sebagai Z boleh, sebagai FXY boleh. Nah, Z-nya itu adalah di keuntungan. Sepatu prianya 4.000, sepatu wanitanya 5.000 ya, 5.000. Nah, ketika sudah ditabel seperti ini baru disajikan dalam bentuk kalimat matematika yang ada kurang darinya. Sehingga X ditambah Y untuk yang ini 100 tandanya nanti dulu. Kemudian 30.000 X ini plus 20.000 Y tandanya nanti dulu 2.400.000. Kemudian ada X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini selalu ikut untuk soal cerita. Untuk program linier yang soal cerita. Bu, kenapa harus lebih dari? Karena kita membeli sesuatu yang nyata, sepatu. Tidak mungkin nilainya negatif, sehingga X-nya pasti lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk tanda yang ini, kita lihat dulu di soal, karena kata-katanya tidak lebih artinya dia kurang dari. Ini juga kurang dari. Kemudian fungsi tujuannya sama dengan 5.000X, ini ya, plus 4.000Y. Ini namanya model matematikanya. Ini namanya model matematika. Bu, kalau angkanya besar boleh disederhanakan? Enggak bisa. Seperti ini kan angkanya besar. Kita coret sederhanakan. Ini karena ada punya 04, coret nolnya 4. Ini nolnya 4. Di sini juga harus 4, jangan dicoret semua. Oke. Sehingga jadinya persamaan baru menjadi ini aja ya. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 240. Ini persamaan baru. Pertidaksamaan baru ketika disederhanakan. Tapi tetap ada 3, cuma ada 3, 1, 2. Cuma ada 2 ini aja. Ini adalah hasil sederhana dari ini. Setelah itu
Langkah yang kedua sampai langkah yang keempat di PowerPoint itu saya singkat menjadi satu. Langkah yang kedua sampai langkah yang keempat saya singkat menjadi menggambar grafik. Nah, menggambar grafiknya ini hampir sama dengan grafik SPLDV. Untuk videonya ada sama di link yang sebelumnya itu. Di sini kita gambar grafiknya. Sebelum kita gambar, kita tentukan dulu pembuat 0 untuk dua garis ini. Kita punya X plus Y kurang dari sama dengan 100. Kita anggap X plus Y sama dengan 100. Oke, ada X, ada Y. Ini ya. Sama, ketika ini sama sudah lancar, nggak perlu tabel-tabel lagi kayak saya gini, nggak apa-apa. Oke, ketika X-nya 0, X-nya ditutup, tinggal Y sama dengan 100. Ketika Y-nya 0, Y-nya ditutup, tinggal X sama dengan 100. Sehingga jadinya 0,100 dan yang ini 100,0 untuk garis ini. Ini koma ya, kayak 1000. Oke, koma 0. Kemudian garis yang kedua 3x plus 2y sama dengan 240. Sorry, harusnya kurang dari dulu, baru kemudian kita jadikan sama dengan, kita anggap sebagai sama dengan x, y. Oke. Ketika x-nya 0, y-nya 240 dibagi 2, 120. Ketika y-nya 0, sama y-nya ditutup, berarti 240 ini dibagi dengan 3. 240 dibagi 3 itu 80, sehingga titiknya 0,120 dan 80,0. Oke, sudah seperti ini baru kita gambar grafik. Kita lebih mudah menggunakan buku berpetak seperti ini karena intervalnya sama, gambar grafiknya menjadi bagus. Kalau sama mau pakai buku tulis enggak apa-apa, tapi asalkan intervalnya sama. Oke, karena di sini ada titik 80, 120, 100 sama 100, saya pakai tiap kotak ini 20, mewakili 20. Kalau 100 berarti kan kita pakai 5 ya. 1 2 3 4 5. Ini 100. Berarti di sini adalah titik 100,0. Sama yang dia juga gitu. Ini 100 berarti ini 0,100. Kita tarik garis. Nah, ini adalah untuk garis X plus Y kurang dari sama dengan 100. Kemudian yang kedua 0,120 dan 80,0. 120 itu X-nya. Ini 0, X-nya 80 ya. X-nya 80. 80,0. Kemudian Y-nya 0,120. Ini kita tarik garis juga. Nah, ini ada di langkah yang kedua dan langkah yang ketiga, menentukan nilai pembuat 0 dan menggambar grafik. Sekarang kita tentukan HP, yaitu mengarsir ini grafiknya gimana. Nah, kita uji titik dulu. Kita uji titik. Untuk garis yang ini kita kasih dulu 3x plus 2y kurang dari 240. Uji titik untuk yang x plus y kurang dari sama dengan 100. Kita masukkan 0,0. Bu, apakah selalu 0,0? Ya, lebih mudah itu. Mau pakai titik lain boleh, tapi ini paling mudah. Masukkan 0 tambah 0 kurang dari 100. 0 kurang dari 100. Benar kan ya? Nah, benar. Kemudian untuk garis 3x plus 2y kurang dari 240 sama, masukkan 0,0 juga. 3 kali 0 tambah 2 kali 0 kurang dari 240. Ini ngapain ada ini ya? Oke, sehingga 0 kurang dari 240. Benar juga. Nah, karena dia sama-sama benar, maka 0,0 tidak boleh diarsir. Yang diarsir adalah ketika salah. Kenapa? Karena kita kemarin sudah sepakat di materi sebelumnya bahwa HP-nya yang dinamakan HP adalah daerah bersih. HP-nya adalah daerah bersih ketika Saman mengerjakan SPLDV di yang kemarin. Di tugas yang minggu lalu,
HP-nya adalah daerah bersih, sehingga ketika ketemu benar, nolnya tidak boleh diarsir, 0,0-nya tidak boleh diarsir. Arsirannya menjauhi 0,0. Oke, perhatikan. Ini untuk X plus Y, garisnya kan ini. Maka ini diarsir menjauhi 0,0. Mana? Nah, ini arsiran untuk ini. Untuk yang ini arsirannya sama, menjauhi juga, tapi garisnya beda. Kemudian tadi ada kan, ini kita punya ini arsirannya ada X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kalau yang X lebih dari sama dengan 0, ini sumbu Y yang diarsir ke kiri. Kalau yang Y lebih dari sama dengan 0, sumbu X yang diarsir ke bawah. Ya, yang dinamakan HP adalah daerah bersih. Ini namanya HP atau DP, daerah penyelesaian. Oke, ini kita sudah sampai di langkah yang keempat. Sekarang kita di langkah yang kelima, yaitu menentukan titik potongnya. Menentukan titik potong grafik. Nah, ini titik potongnya di sini. Ini titik potongnya. Ini namanya titik potong. Nah, caranya gimana? Sama seperti ketika SMP dulu, kita pakai cara eliminasi substitusi. Kita punya grafik X plus Y sama dengan 100 tadi ya, ini sama ini 3X plus 2Y sama dengan 240. Kita eliminasi, ini dikali 3, ini dikali 1. 3X plus 3Y sama dengan 100. Dari mana 3? 3 dari sini, 1 dari sini. Kita mengulang ke eliminasi, ini dikali 1, sorry ini 300 ya, kan dikali 3, dikurangi Y sama dengan 60. Oke, Y nya 60, kita substitusi, tadi ini dieliminasi, kita substitusi, kita punya X plus Y sama dengan 100, Y nya 60, X plus 60 sama dengan 100, maka X nya sama dengan 40, sehingga titiknya ketemu 40,60. Ini titik ini. Setelah itu kita ke langkah nomor 6 dan yang terakhir. Langkah nomor 6 ini saya balik aja ya, saya balik ke sini aja. Langkah yang nomor 6 adalah menentukan titik kritis. Apa itu titik kritis? Titik kritis adalah semua titik yang dilewati oleh HP atau DP. Oke, perhatikan di gambar grafiknya. Yang dinamakan titik kritis adalah ini. 1, 2, 3, 4. Itu namanya titik kritis. Titik yang tidak dilewati ada. Ini. Titik ini tidak dilewati kan? Titik ini juga tidak dilewati. HP-nya kan cuma sampai di daerah yang bersih aja. Sehingga titiknya ada 1, 2, 3, 4. 4. 0,0 jarang diuji. Sehingga kita cuma pakai 3 ini aja. Ada 0,100, kemudian ada berapa tadi ini titiknya, 40,60, kemudian ada ini 80,0. Ini kita masukkan ke fungsi tujuan. Lah, fungsi tujuannya tadi Z sama dengan 5000X plus 4000Y. Oke, X nya kita masukkan 0, sehingga ini 0, ini dikali 100, ketemunya 4, 0-nya 5 ya, benar, 0-nya 5 ya, 400.000. Kalau yang ini dimasukkan 40 X nya, Y nya dimasukkan 60. Oke, sehingga hasilnya ini 200.000 ditambah 4.000 kali 60, 240.000, hasilnya 440.000. Kemudian yang ini 5.000 dikali 80 ditambah 4.000 dikali 0,
sehingga hasilnya 400.000 ya, ini deh 400.000. Ini kan 0. Oke. Karena yang ditanyakan tadi, kita lihat lagi soalnya. Yang ditanyakan adalah keuntungan maksimal, maka keuntungan maksimalnya ada di sini. Untuk yang A, pertanyaan A, buatlah model matematika. Sudah, ini model matematikanya. Kita pakai yang sudah disederhanakan, tidak perlu ditulis double, cukup yang ini saja. Ini yang A. Kemudian yang B, gambar daerah himpunan penyelesaian, ini gambarnya. Kemudian yang C, berapa pasang masing-masing yang harus dibeli dan dijual agar diperoleh keuntungan maksimal ini 40,60. Jadi keuntungan maksimalnya, ini kesimpulan terakhir, keuntungan maksimalnya adalah 4 Rp. Rp 440.000 dengan membeli 40 pasang sepatu. Yang X tadi kan apa? Yang X tadi wanita, sehingga 40 pasang sepatu wanita, dan ini Y-nya 60 pasang sepatu pria. Oke. Ini adalah program linier yang sampai di terakhir. Oke. Sampai sini kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan lewat chat atau angkat tangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.